Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salli wa sallim ala rasulillah, amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim kepada para wakif dan para nadhir beserta para saksi-saksi. Tak lupa salam hormat dan ta'zim kepada Bapak Camat Kecamatan Cikande, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Cikande, tak lupa kepada Ketua MUI Kecamatan Cikande, dan yang terhormat kepada Kepala KUA, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf Kecamatan Cikande beserta para stafnya. Wabil khusus kepada pejabat pejabat Badan Wakaf Indonesia seluruhnya, kepada para penikmat manfaat wakaf yang berbahagia. Tak lupa kepada para Pokjaluh se-Kabupaten Serang sebagai pembina kami, khususnya penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Cikande dan teman-teman FKPAI se-Kabupaten Serang. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi, penyuluh agama Islam bidang tugas spesialisasi wakaf KUA Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan alur dan prosedur mengurus wakaf yang lama maupun yang belum terdapat dan belum diurus akta ikrar wakafnya di kantor urusan agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Dasar hukum layanan wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Wakaf dari sisi kemanfaatannya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 Ayat 4 dibagi dua. 1. Wakaf khairi untuk kemaslahatan umum. 2. Wakaf ahli, wakaf untuk kemaslahatan keluarga atau kerabat. Dari sisi bendanya, wakaf dibagi 3. 1. Wakaf tanah bangunan. 2. Wakaf benda bergerak selain uang. 3. Wakaf tunai atau uang. Para wakif dan para nadhir yang kami hormati, setelah kita mengetahui dasar hukum dan manfaat wakaf, marilah kita lanjutkan tentang alur dan prosedur cara mendaftarkan wakaf yang lama maupun yang baru. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk benda tak bergerak dan benda bergerak selain uang diurus di kantor urusan agama menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu Bapak Haji Mutholib SAG MSI, Kepala KUA Kecamatan Cikande. Monggo dipersilahkan bagi para wakif dan para nadhir
beserta para saksi-saksi menghadapkan diri untuk berikrar wakaf atau untuk mengurus tanah wakaf yang belum didaftarkan. Mari kita berwakaf untuk tabungan akhirat dan jadikanlah wakaf sebagai lifestyle masyarakat agar terwujud kesejahteraan umat Islam. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 ayat 2, Kepala KUA adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Adapun PPAIW tunai, pejabat pembuat akta ikrar wakaf tunai adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang mau mewakafkan berupa tanah sawah, tanah pekarangan, dan kebun, atau maupun mewakafkan berupa benda bergerak selain uang, monggo dipersilahkan dengan senang hati untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan ibadah. Adapun cara mengurusnya yang sesuai prosedur melalui alur yang benar, silahkan datang ke KUA Kecamatan Cikande untuk berkonsultasi dengan Bapak Kepala KUA atau bisa melalui penyuluh wakaf KUA Kecamatan Cikande. Dengan adanya penyuluhan tersebut, muncullah pertanyaan dari masyarakat. Saya mau mewakafkan tanah untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan tempat pendidikan, tapi tanah saya sudah bersertifikat. Gimana cara mengurusnya? Dan sebaliknya, Pak, bagaimana kalau bukti tanahnya belum bersertifikat, masih SPPT atau AJB atau hibah atau surat keterangan waris atau kikitir atau bukti surat kepemilikan petok D atau letter C? Bagaimana pula cara mengurusnya, Pak? Mohon dijelaskan yang rinci, Bapak penyuluh wakaf. Waduh, pusing dah. Pertanyaan yang mantap. Baiklah, akan saya jawab. Untuk jawaban pertanyaan tanah yang sudah bersertifikat, siapkan sertifikatnya sebagai bukti kepemilikan tanah terakhir dan riwayat tanahnya blanko isian, mengisi blanko isian. Siapkan materai 6.000 sebanyak 6 lembar. Fotokopi KTP wakif, fotokopi KTP saksi, KTP saksi 2 orang, fotokopi KTP nadir 5 orang. Kalau sudah disiapkan, lalu dibawa ke kantor desa. Untuk apa ke kantor desa? Untuk membuat surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Untuk jawaban pertanyaan tanah yang belum bersertifikat, maka wakif atau orang yang mau mewakafkan tanahnya harus menyiapkan bukti kepemilikan tanah terakhir seperti SPPT, AJB, atau hibah,
atau surat keterangan waris, atau hanya kikitir, atau hanya surat petok D, atau letter C. Lalu lengkapi dengan fotokopi KTP wakif, serta menyiapkan materai 6 lembar. Materai yang 6.000 sebanyak 6 lembar. Fotokopi KTP saksi 2 orang. Fotokopi KTP nadir 5 orang. Kalau sudah dipersiapkan terkait dengan bukti kepemilikan tanah tersebut, langsung berangkat menuju kantor desa. Untuk apa ke kantor desa? Untuk mengurus dan membuat bermacam-macam persyaratan. Di antaranya meminta surat permohonan penegasan konversi. 2. Surat pemasangan tanda batas. 3. Surat keterangan bukan objek sengketa. 4. Surat keterangan riwayat tanah. 5. Membuat surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Jikalau surat-surat tersebut dari kantor desa sudah selesai, langsung berangkat menuju kantor kecamatan Cikande. Untuk apa ke kantor kecamatan Cikande? Untuk minta legalisir surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Bagi tanah yang sudah bersertifikat tetapi bukan atas nama yang mau mewakafkan, bisa diurus langsung akta jual belinya atau akta hibahnya di kecamatan. Jika sudah selesai dari kantor kecamatan, langsung berangkat menuju kantor KUA. Ini kantor KUA-nya. Di kantor KUA akan diproses dengan dibuatkan pengerjaan draft ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Setelah itu wakif dan nadir beserta para saksi-saksi yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengikrarkan wakaf di hadapan Bapak Kepala KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Wakif, saksi, dan nadir di kantor KUA. Setelah beres akta ikrar wakaf dari kantor KUA, bisa langsung diurus dan langsung berangkat. Silahkan langsung diurus sertifikatnya menuju ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang untuk mensertifikatkan tanah yang diwakafkan sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, status tanah wakaf itu jelas statusnya dan pasti aman. Pastikan pengamanannya
tanah wakaf itu. Karena wakaf adalah aset umat Islam yang harus dilindungi oleh hukum dan diurus oleh nadhir untuk kepentingan dan kesejahteraan umat di lingkungan sekitar wakaf tersebut. Ayo berwakaf untuk tabungan akhirat. Demikianlah alur dan prosedur mengurus wakaf. Mungkin ada kekurangan dan lebihnya dalam penyampaiannya. Dengan demikian kami mohon maaf dan maklumnya. Ditutup dengan ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.